kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Temanggal, yang kami hormati Ibu Undi Ekawati selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan staf SD Negeri Temanggal yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita berkesempatan hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka program Guru Mitra yang akan dibawakan oleh Ibu Undi Ekawati SPD dari SD Negeri Temanggal sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, utamanya di yaumil akhir. Perkenankan Bapak Ibu, saya berdiri di sini untuk membawakan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Inti, dan 5. Menurut. Marilah Bapak Ibu, acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara kali ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa banyak manfaat untuk kita semuanya. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Siti Mufidah, disilakan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin disilakan. Diikat acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Undi Masih SPD SD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Ibu Ekawati selaku Bapak Ibu dan syukur berdasarkan kehadiran Allah sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menyebarkan
pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Satu yang baik, sesuatu yang baru perlu kita ikuti, penyebarannya seperti apa perlu kita pahami, pemahaman penyebaran itu seperti apa, dan selanjutnya nanti kita ikuti penerapan dan pengalaman budaya positif itu seperti apa. Monggo Bapak Ibu untuk bisa mengikutinya dan selanjutnya bisa menindaklanjutinya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan anak. Dari saya seperti itu, selamat mengikuti dan selamat menyampaikan materi. Semoga penyampaian materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Segala kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu inti kepada Ibu Undi Ekawati SPD sebagai sasaran calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dari pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Temanggal, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Temanggal yang kali ini berbahagia mengikuti pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga semuanya sehat walafiat ya Bapak Ibu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman atau diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan yang sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kami di siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu semua seharusnya sedang istirahat, tapi menyempatkan waktu untuk mengikuti acara ini. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak ngantuk ya, karena ini sudah siang waktunya. Waktunya sedang istirahat, tapi digunakan untuk seperti ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Yang kedua, ini saya sebetulnya adalah tugas dari pendidikan guru penggerak saya di angkatan 8 Kabupaten Kebumen untuk menularkan virus-virus positif dari kami dalam materi budaya positif. Diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan paling tidak lingkupnya untuk diri sendiri ataupun lingkup di kelas Bapak Ibu semua. Harapannya nanti bisa diterapkan di sekolah ini dalam acara penyebaran kali ini. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu apa ya? Apa Bapak Ibu sudah mengetahui dari kata-kata budaya positif itu berarti seperti membudayakan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi budaya positif ini dari materi yang saya dapat itu adalah sebuah kebiasaan baik yang kita lakukan ya di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita berarti di sini adalah halnya adalah pendidikan ya, di kelas, keluarga juga bisa, ataupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu sekolah ini.
Nah, ini ada pertanyaan tematik ya Bu. Dari slide ini ada 4 pertanyaan. Ini setuju atau tidak setuju Bapak Ibu monggo. Dari yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Betul apa setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, tidak setuju? Tidak. Ya. Nanti apa alasannya kok hukuman tidak dapat mendisiplinkan murid, tidak setuju? Nanti kita akan tahu lebih dalam debatnya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju kita Bapak Ibu. Oh, setuju. Kepala sekolah setuju kalau pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Apa ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi murid, tidak setuju. Ya. Yang Bapak Ibu yang lain bagaimana? Tidak setuju. Yang lain? Tidak. Oke, masih abang-abang Ibu antara ragu mau menjawab setuju atau tidak setuju, tapi sebetulnya kalau pemberian hadiah itu kita biasakan, Pak itu bisa meningkat kok kalau kita beri hadiah gitu ya. Tapi nanti kita akan tahu jawabannya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap masalah kepada murid. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya, kita sebagai guru juga harus memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi oleh murid. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju semua gitu ya. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa ini tidak ya, gurunya tetap guru, murid tetap murid, tapi tingkatannya berbeda antara murid dan guru gitu. Tapi tadi Bapak Ibu semua menyampaikan bahwa guru berperan sebagai teman itu setuju ya. Kita lanjut yang ke berikutnya. Ini masih menimbulkan pro dan kontra ya Bapak Ibu. Nanti ketika mendengar materi nanti akan bisa, oh tadi ternyata pertanyaan kemarin nanti jawabannya ini. Nah, konsep inti budaya positif itu apa saja sih yang akan kita pelajari Bapak Ibu di sini? Itu banyak sekali, tapi kami rangkum menjadi 8 saja inti-inti dari budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya yang dari ke-8 ini mana yang Bapak Ibu penasaran? Yang paling penasaran, belum pernah mendengar sama sekali. Segitiga restitusi. Kali ini kita teman-teman kita tahunya ya segitiga bermuda, segitiga yang lain, gitu Bapak Ibu. Kali ini dalam di budaya positif ini ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu kita tahu ya bahwa sekarang pembelajarannya kita dipusatkan pada atau berpihak pada murid, karena puncak utama dalam pembelajaran kali ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu. Monggo kita nyanyi bersama-sama Ibu untuk lebih semangat profil pelajar Pancasila 6 dimensi ini. Ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih semangat sekali Bapak Ibu, udah siang-siang tapi tetap semangat. Tidak takut kan Indonesia. Bukan tidak takut sampai akhir. Nah Bapak Ibu, itulah dimensi dari profil pelajar Pancasila, dan kita sebagai guru berusaha untuk mencapai tujuan
di paradigma baru dalam pembelajaran kali ini ya Bapak Ibu. Dan juga diterapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sehingga kita dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan ya siswa atau muridnya, tidak sesuai dengan keinginan kita ya, keinginan sendiri kita sebagai guru, tapi kita memperhatikan kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu, mari kita bermain bersama ya. Di sini ada permainan. Permainannya nggak di tempat saja kok, tidak untuk lari-lari kemana-mana ya. Permainannya adalah silakan berpasangan Bapak Ibu dengan siapa di sini berpasangan, monggo dengan Ibu sendiri bisa dengan Ibu kepala sekolah juga ya, pada monggo. Di sini cara bermainnya adalah ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Yang menjadi A mengepalkan tangan, yang B nanti berusaha merayu bisa atau menghardik atau memaksa sampai apa ya, menggelitik, mengintimidasi, bahkan bisa memarahi, membujuk, menggoda untuk teman yang A itu membuka tangannya. Nah, yang A coba tolong jangan sampai terlepas, karena di dalam tangan Anda semua adalah ada hal yang berharga, emas ataupun mata yang kalian Anda punyai semuanya. Jangan sampai terlepas. Tapi yang B berusaha untuk membukanya dengan cara menggoda, merayu. Monggo Bapak Ibu 30 detik dari sekarang. Nanti bisa gantian. Jangan sampai terlepas. Genggamannya itu ya. Mas, silakan untuk praktekkan. Boleh dipegang deh. Nah, itu dia sudah merayu. Ya, ini rayu sangat mau. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin 30 menit terakhir. Oke. Wah, ya deh, belum selesai terakhir. Tetap tidak melepas tangannya. Oh, tapi ada yang beberapa yang tidak membuka ya. Oke, sama berarti terbuka deh. Oke, tapi ada terbuka dulu. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu di sini intinya adalah dalam kegiatan bermain cobalah buka, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau siapa yang mengontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, teman atau diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya Bapak Ibu sebetulnya ya, karena sebetulnya yang mengontrol atau memegang kendali di kepala tangan ini mau membuka atau menutup adalah diri kita sendiri. Jadi kitalah yang mengontrol diri kita nih Bapak Ibu. Sebetulnya bukan orang lain yang mengontrol kita, tapi kita sendiri sebetulnya yang mengatur diri kita mau seperti apa. Itu nih Bapak Ibu. Nah, ini akan dikaitkan dengan ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr.
William Glaser. Di sini selama ini miskonsepsi itu berarti sesuatu yang selama ini kita pemahamannya salah gitu kan Ibu ya. Yang pertama kesalahannya adalah guru yang mengontrol murid, tapi sebetulnya murid itu mereka sendiri yang menginginkan bahwa ingin dikontrol oleh guru gitu. Kalau bisa dicek ilusi guru mengontrol murid, sebetulnya murid sendirilah yang mereka siap untuk dikontrol. Jadi kita selama ini berpikir bahwa kita yang mengatur murid-murid, tapi sebetulnya murid itulah yang memiliki pikiran sendiri bahwa mereka ingin dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa sebetulnya penguatan positif itu selama ini memang efektif dan bermanfaat, tapi menurut Dr. William Glaser itu justru malah menimbulkan identitas gagal untuk murid. Mereka jadi tidak tahu ini sebenarnya saya mau kemana sih, kita identitas mau kemana. Murid-murid itu akan melakukan sesuatu kalau diberi ujian oleh guru, tapi sebetulnya itu malah justru mematikan identitas murid itu sendiri. Mereka tidak punya motivasi dalam diri mereka kalau mereka ingin berubah. Jadi mereka mau berubah, mau belajar, mau melakukan sesuatu karena mungkin ada pujian dari guru, ada penguatan positif hadiah juga itu karena mereka termotivasi ekstrinsik atau itu ada hadiah, saya mau maju lah, saya mau belajar. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita sering memarahi anak kita sendiri atau murid kita Bapak Ibu yang bersalah, kita marah-marahi gara-gara kamu ini gitu. Tapi sebetulnya hal itu justru malah membuat karakter murid semakin terpojok, tertekan, atau bahkan mereka menyimpan rasa dendam kepada gurunya atau yang memarahi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sering kita terapkan Bapak Ibu, saya juga sering banget gitu. Jadi seringnya memaksa murid. Jadi ayo ikuti perintah guru, bukan murid sendiri yang memiliki kesadaran tersendiri, tapi kita justru yang memaksa. Nah, ini ada sebuah tabel, ini juga masih menurut William Glaser, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini ada menurut stimulus respon yang sebelah sini yaitu teori kontrol yang menurut William Glaser tadi kita Bapak Ibu ya. Yang sebelah sana stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol realitas atau kebutuhan kita sebetulnya berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid. Ini Bapak Ibu menurut teori kontrol. Menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kontrol semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk maupun baik, keduanya memiliki tujuan. Entah itu tujuannya apa, tapi ada sesuatu yang dituju. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Menurut stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tapi kalau menurut teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti yang diterapkan dalam seketika restitusi. Terus yang terakhir dalam stimulus respon model berpikir menang kalah. Jadi kalau sedang ada permasalahan itu pasti ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol model berpikirnya itu menang-menang. Artinya apa nih Bapak Ibu kalau menang-menang? Tidak ada yang kalah Ibu. Semuanya betul, semuanya merasa diuntungkan, tidak ada yang dikalahkan atau
teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal kepentingan umum dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian ini yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang disepakati bersama, tapi terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan contohnya apa saja ya Bapak Ibu deh? Yang ada, yang kita tahu sehari-hari nilai-nilai yang baik atau kebajikan. Tolong menolong, bisa toleransi, tolong toleransi. Nah ini ada contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang kita kenal dalam pendidikan Indonesia adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Itu ada 6 dimensi. Nah itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Institusi berikutnya ada dari PYP, ya Bapak Ibu bacanya apa? Toleransi rasa hormat sampai komitmen. Kemudian ada dari keterampilan hidup, dapat dipercaya dan sampai pemilihan terbaik dari diri. Mungkin Bapak Ibu dalam diri sendiri mempunyai nilai-nilai kebajikan sendiri ya. Saya sebagai orang harus jujur mungkin ya, dan apalagi tolong menolong, wajib beribadah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah sebelum menuju yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, ini ada pertanyaan tematik lagi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2. Di sini siapa yang wali kelas 2? Bu Umi. Bu Umi tidak macam-macam. Ya ini posisinya sama seperti Bu Umi. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa merebut. Ya, karena begitu Doni tidak membawa. Jika Anda atau jika Bu Umi menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan dilakukan Bu Umi? Menurut Bu Umi atau Anda semua Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Doni tidak membawa bekal, jadi merebut milik teman-temannya ya Bu, ya itu. Atau mungkin ada penyebab lain tidak hanya membawa bekal, jadi Doni bisa memaksa teman-temannya. Ada motif lain tidak kira-kira yang selain dari karena Doni tidak membawa bekal? Malas membawa bekal mungkin di. Oh malasnya bisa minta bertemannya ya itu. Atau mungkin setelah nanti Bapak Ibu semua mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia, nanti jawaban Bapak Ibu bisa bermacam-macam. Mari kita lihat ya. Nah kebutuhan dasar manusia atau yang keempat dari inti budaya positif. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu punya
kebutuhan banyak sekali ya, dari segala sisi deh. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut Dr. William Glasser seperti tadi dalam choice theory. Yang pertama bertahan hidup. Kita semua juga bertahan hidup ya Bapak Ibu. Apa saja dalam hal bertahan hidup? Makanan, pakaian, rumah, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah sebuah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Kita butuh penguasaan, yaitu harga diri, pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Atau kalau kita tidak didengarkan, bagaimana rasanya gitu? Yang keempat kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Bapak Ibu semua juga pasti memiliki kebutuhan kebebasan ya. Salah satunya mencoba hal baru. Contohnya mengikuti diklat, bimbingan teknis itu kan juga mencoba hal baru. Terus yang terakhir kesenangan, kita membutuhkan kesenangan. Contohnya bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Mungkin Bapak Ibu di sini memiliki antusias untuk mendaftar ke CDP angkatan 10 sudah dibuka loh Bapak Ibu. Silakan tumbuhkan kebutuhan kesenangan ya, mengikuti CDP juga senang Bapak Ibu. Ya betul senang, saya juga merasakan kesenangan. Ya, jadi itu kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Nah yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Ada 2 yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ekstrinsik dan intrinsik itu maksudnya seperti apa? Kalau X itu berarti luar ya, kalau in berarti dari dalam ya. Jadi sama seperti, jadi kalau motivasi ekstrinsik itu berarti pengaruh-pengaruh dari luar. Contohnya tadi seperti siswa mau maju ke depan mengerjakan soal cepat atau mau dia belajar itu karena ada ujian dari guru, ada pemberian hadiah dari orang tua mungkin. Jadi dia karena ada motivasi dari orang lain, dia mau melakukan sesuatu. Tapi kalau motivasi intrinsik itu siswa atau murid mempunyai motivasi dalam diri mereka sendiri. Jadi untuk motivasi ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin aku nggak mau dihukum lah, jadi aku mengerjakan PR. Aku mengerjakan ulangan tidak nyontek lah, mungkin karena dia takut terkena hukuman. Kemudian motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi murid mungkin mengerjakan sesuatu karena mereka memiliki motivasi ekstrinsik karena akan diberi hadiah oleh gurunya, diberi hadiah oleh orang tuanya. Sedangkan yang intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lebih baik yang motivasi ekstrinsik atau intrinsik Bapak Ibu? Yang intrinsik ya, jadi harus ada motivasi dari diri sendiri. Silahkan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu memiliki motivasi intrinsik untuk mendaftar CDP angkatan 10. Monggo sudah dibuka, mungkin masih panjang waktunya. Semoga saya doakan saya ini mendapat Bapak Ibu saya pengaruhi motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu enak loh kalau daftar CDP itu, kalau sudah masuk nanti mendapatkan ilmu yang banyak, berkenalan dengan orang-orang dari sekolah-sekolah lain juga, tidak hanya dengan SD Bapak Ibu, tapi SMP, SMA, ya kejuruan itu juga bisa mengenal. Sangat asik, soalnya itu juga ada bonus ya Bapak Ibu ya. Semoga timbul motivasi. Nah, dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3 jenis ini Bapak Ibu ya. Ada hukuman,
konsekuensi, dan restitusi. Tapi ini bukan segitiga restitusi ya Bu, ini beda dengan segitiga restitusi. Hukuman itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid itu tidak dilibatkan. Hukuman pasti kan dibuat misal oleh bapak ibu guru sendiri atau oleh sekelompok dewan guru dengan kepala sekolah gitu ya. Terus bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Tapi ini hukuman berbahaya bapak ibu untuk murid-murid kita. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun disepakati sesuai aturan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi itu. Ada pilihan sih, deh. Kamu pilih ini atau ini. Kalau kamu pilih A, kamu akan begini. Itu konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Kita selalu memonitor ya. Itu udah belum ya. Itu kita selalu memantau. Kemudian restitusi. Kalau restitusi itu perbedaan dengan hukuman dan konsekuensi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sebetulnya ini tidak mencari solusi sendiri tapi tetap kita mengadakan bimbingan atau konseling dengan murid. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, kita bimbing mereka, tapi mereka itu bisa menemukan solusi mereka harus bagaimana. Itu kita adakan dialog. Kalau restitusi begitu. Dari ketiga ini kira-kira mana Bu yang lebih baik, hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi nih Bu, karena restitusi tidak merugikan keduanya. Kita mencari yang menang-menang, gitu kan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apa sih pertanyaan? Wah, ngantuk ya. Semoga tidak ngantuk. Pertanyaan pemantik, ada dua kasus yang sebelah timur. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media, mungkin di Facebook, Twitter, TikTok, gitu. Terus kasus yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata chat, mengecek teman-temannya. Mungkin ini masa COVID kemarin ya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik kedua kasus itu, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana sebelah timur dan Anto sebelah barat? Intinya saling yang itu berkata-kata kasar, yang ini mengecek, sama ya, kata-kata kasar ya. Nah, ini kita akan masuk ke posisi kontrol guru. Nanti kalau kita sudah masuk ke posisi kontrol guru, kita akan tahu sebetulnya selama ini kita berposisi sebagai apa. Nah, ini yang keenam, posisi kontrol guru. Saya menyadari Bapak Ibu selama ini posisi saya adalah sebagai penghukum. Saya selama ini menyadari sebagai penghukum, tidak hanya pada murid tapi pada anak sendiri. Saya selalu menjadi penghukum. Tapi setelah saya mempelajari halaman dari CGP, saya mulai sedikit insaf ya sadar. Aduh, saya jangan seperti itu lagi. Inilah keuntungannya mengikuti CGP Bapak Ibu. Untuk mengikuti CGP di angkatan 10, di situ banyak keuntungannya. Diseminasi saya mungkin masih cetek, tapi kalau ketika mengikuti CGP nanti akan lebih mendalam dengan para pakarnya, ada pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum.
Jadi ini sangat menyalahkan anak ya Bapak Ibu. Misalnya ada apa ya, anak yang tidak memakai jasi ketika upacara atau tidak lengkap. Kenapa kamu tidak pakai jasi? Sudah berkali-kali ibu bilang gitu. Itu kita pasti itu ya Bapak Ibu, itu sebagai penghukum. Terus yang membuat merasa bersalah itu berarti kamu tidak kasihan sama ibu yang selama ini sudah menasehati kamu pakai dasi, pakai topi, tapi tidak menuruti perkataan ibu. Itu jadi mereka merasa ya udah dinasehati saya yang salah. Itu posisi kita sebagai membuat merasa bersalah. Terus kalau kita sebagai teman, bagaimana cara menasehatinya itu? Kita memposisikan diri kita sebagai temannya murid. Ayolah, kamu pakai dasi besok-besok lagi, pakai topi ya, biar kamu lengkap. Kemudian dengan bahasa seperti temannya, biar bisa friend. Yang keempat sebagai pemantau. Iya, pemantau. Sudah pakai belum ya? Kalau kemarin sih belum. Sampai diomong, deh kamu belum. Dan Senin depannya lagi, udah ya. Kalau belum kita salahkan lagi. Itu sebagai pemantau. Sebagai manajer, kira-kira bagaimana Bu kalau sebagai manajer? Kita ajak diskusi, kita tanya-tanyai, kenapa kamu tidak pakai dasi? Apa alasan kamu? Mengapa kamu melakukan ini? Mungkin saya lupa buat peninggalan sudah menyatakan ini tidak menyalahkan anak ibu, tapi kita ajak diskusi. Terus kita ajak tanya juga, kalau seperti itu kamu berarti melanggar apa, kata apa gitu. Ibu seragam tidak lengkap, sebaiknya besok kamu seperti apa, harusnya saya memakai topi dan lengkap Bu, seragam lengkap Bu, itu diajak diskusi. Jadi mereka bisa membedakan dan bisa menemukan solusi untuk diri mereka sendiri. Yang mana Bu kira-kira ngomongkan jenengan semua sudah sebagai manajer? Berproses ya. Jadi diharapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kalaupun masih menghukum ya wajar saja Bapak Ibu, karena kita emosinya juga tidak itu stabil ya. Tapi menghukum itu juga menurut saya perlu ya Bapak Ibu ya. Ya fleksibel lah ya. Iya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Oh itu yang tadi, tapi mungkin ada bedanya. Hormat untuk yang posisi penghukum itu kita menghukum murid. Ini kan kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum berarti kamu hormat terhadap bendera selama 1 jam di bawah terik matahari. Nah itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, ya tetap menyalah-nyalahkan. Kemudian kalau kita berposisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau kita berposisi sebagai teman. Kemudian kalau kita berposisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Nah, coba oleh posisi manajer seperti apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini dicari solusi bersama-sama. Tapi diharapkan murid itu bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri, diajak diskusi. Bapak Ibu coba jawab biar tidak ngantuk deh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian ada lagi apa manajer, pemantau. Kira-kira ini yang mana enggak tuh? Saya kecewa sekali. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya betul, itu membuat rasa bersalah.
masalah terus ya, kamu tidak keliling lapangan 10 kali itu penghukum ya, ini sangat kasar. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya Bapak Ibu, kita menawarkan solusi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi kontrol teman ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak melaksanakan tugas. Tahu Bapak Ibu? Kira-kira apa ya? Membuat merasa bersalah mungkin ya. Nah, kemudian ini masuk ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semua sudah praktik membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing? Ada yang sudah? Ada yang belum? Nah, nanti kita praktik. Ya, nanti kita praktik di sini ya Bapak Ibu ya. Membuat keyakinan kelas itu disepakati bersama dengan murid, jadi agar murid tahu sudah disepakati seperti ini keyakinan kelas, jadi murid-murid melihat keyakinan kelas apa yang ada dalam kelas tersebut. Tapi kelasnya Bu Umi dengan kelasnya Bu Zaitun itu berbeda di Bu kelas karena melihat dari kondisi dan situasi dari murid-muridnya, jadi tidak perlu sama. Itu kalau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya tercipta dari peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Tapi keyakinan kelas ini bersifat kalimatnya positif, tidak memakai kalimat tadi yang dilarang, tidak boleh, itu dihindari dengan kata-kata itu. Mengapa kok keyakinan kelas Bapak Ibu bukan peraturan kelas? Selama ini kan kita tahunya adalah peraturan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama dan itu sifatnya tidak memaksa, tapi diharapkan murid-murid dapat punya kesadaran tersendiri bahwa oh iya itu sudah ada keyakinan kelas, aku jangan begitu, terus karena sudah sepakat, jadi diharapkan semuanya itu ya melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kalau peraturan kelas kan sifatnya memaksa dan harus oke, jadi lebih baik memakai keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu kemarin saya praktik dengan anak-anak kelas 6. Mereka menempelkan di papan tulis. Nanti kita juga praktik begitu ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Maksudnya hanya bisa dirasakan ya Bapak Ibu ya. Tidak terlihat ya, abstrak. Tapi hanya bisa dirasakan. Oh itu anaknya tanggung jawab, itu maksudnya loh. Terus berupa pernyataan yang umum atau universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Boleh 5 atau 10 gitu Bapak Ibu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Oh ya, seperti yang saya katakan tadi, kondisi kelasnya yang Bu Ceki dan Bu Zaitun atau Bu Umi, Bu Titi dan Mbak Titi, Bu Ama itu berbeda-beda kondisi kelasnya ya, jadi tidak sama. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu, saya bagi kelasnya deh.
Ya, silakan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas kira-kira apa yang dituliskan nanti. Ini nanti bisa diterapkan di murid-murid Bapak Ibu di kelas deh. Satu anak misal satu, tapi tidak boleh sama dengan temannya. Nanti kalau sudah ditempel di depan. Nanti buangan bisa membantu saya menempel antar kelas. Yang sudah jadi bisa ditempelkan di kertas pink ini Bu post-itnya. Jadi ya Bu. Ya bisa waktu gitu boleh. Monggo Bu Siti. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, ya. Ini sudah positif ya, kalimat positif atau pernyataan yang positif. Monggo Bu. Datang ke sekolah tepat waktu, kemudian dari rezeki. Saya senang belajar di kelas yang bersih. Oh boleh, berarti harus menjaga kebersihan. Iya ya. Ya boleh boleh. Ya Bu. Oh gotong royong membersihkan kelas. Disiplin belajar. Mengucapkan salam saat masuk kelas, berbicara sopan kepada guru dan teman. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Oke. Monggo Bu, ada yang mau menambah anak ya. Setelah anak-anak membuat seperti ini, ditempelkan di depan ya juga ibarat di mana gitu. Maka kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu setelah anak-anak membuat begini ditempelkan, kita ulas satu-satu biar anak-anak tahu mana yang setuju, mana yang tidak. Gitu. Dari awal datang ke sekolah tepat waktu, setuju Bapak Ibu? Ya berarti sepakat ya untuk yang ini kita terapkan di kelas kita itu dengan anak-anak. Kemudian saya senang belajar di kelas yang bersih, setuju Bapak Ibu? Ya berarti ini sepakat ya kalau kita harus belajar dengan suasana kelas yang bersih. Berarti anak-anak harus bagaimana kalau biar suasana kelas yang bersih, mereka harus ya bersih-bersih kelas dan menjaga kebersihan. Oke. Gotong royong membersihkan kelas. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Ya harus gotong royong deh, dan hanya bekerja sendiri. Disiplin dalam belajar. Ya setuju. Berbicara sopan kepada guru dan teman. Ya setuju. Berarti disepakati. Hormat kepada guru. Ya setuju. Menyayangi sesama teman. Ya tidak boleh untuk ini sudah kalimat positif. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Dan ini disiplin waktu mungkin ya masuk sama ke ini ya, datang ke sekolah tepat waktu. Terus kita sepakati bersama dengan murid-murid bagaimana anak apakah sepakat atau ada yang menambahkan. Kalau sepakat berarti ini adalah keyakinan kelas yang diterapkan di kelas Bapak Ibu semua.
Terus bisa Bapak Ibu menulis ulang atau diketik biar lebih cantik ditempel di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ya, juga memakai pernyataan positif. Kemudian ini yang terakhir tentang restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi di depan sudah disampaikan sedikit apa itu tentang restitusi di Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini segitiga restitusi. Jadi proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan tujuan agar murid mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yang ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah, apa sih maksud dari menstabilkan identitas? Jadi maksud dari menstabilkan identitas adalah seperti ini Bu. Kalau ada anak yang berbuat salah, kita jangan langsung menyalahkan dia. Kamu salah, kamu bisa menjatuhkan temannya atau jorokin temannya. Jangan langsung kita menyalahkan anak yang jorokan teman-temannya, tapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Maksudnya adalah kita mengatakan bahwa tidak pernah berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Ibu juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi kita mewajarkan sebuah kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ini. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Itu yang menstabilkan identitas. Karena menurut penelitian kalau orang atau anak sedang emosi itu kan mereka otaknya tidak stabil. Kalau menerima nasihat tidak akan mungkin bisa diterima deh. Jadi kita mewajarkan dulu kesalahan itu sebuah kewajaran. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau kalimat-kalimat yang tadi sudah, kalimat-kalimat berikutnya adalah ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya kalau cuma berkata menjelek-jelekan seperti yang kasusnya Hana sama yang tadi di depan ya. Itu mungkin kamu bisa memukul ya, tidak menjelek-jelekan saja. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita cari tahu apa sih sebetulnya dia berbuat seperti itu karena apa alasannya. Tahap yang ketiga atau terakhir dari segitiga restitusi adalah kita menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu setelah tadi kita sudah sepakat keyakinan kelasnya apa saja, maka kita tegaskan lagi di tahap segitiga restitusi yang ini kita menanyakan keyakinan kelas pada anak. Nah, kamu sudah melakukan itu, maka keyakinan kelas kita itu apa? Kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Tadi misal kita di kelas kita ada keyakinan kelas yang menyayangi sesama teman gitu ya, tapi anak itu atau murid itu malah memukul teman, itu kan berarti tidak menyayangi teman. Nah, berarti kita tegaskan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu melanggar keyakinan yang mana? Dia pasti akan menjawab menyayangi teman Bu, gitu. Berarti seharusnya ketika kamu sudah melanggar menyayangi teman, kamu harusnya bagaimana? Saya besok harus lebih menyayangi teman lagi dan lebih bersabar. Saya bisa menahan emosi, saya tidak marah. Dia akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Terus nilai-nilai apa yang harus disepakati bersama itu kalimat-kalimat berikutnya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu, atau bisa dengan kalimat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu ya, atau ketika kita menasehati putra putri Bapak Ibu di rumah juga bisa menggunakan segitiga
restitusi. Tapi saya sendiri juga tidak sabar, saya langsung apa seperti itu gitu. Tapi sebetulnya ada tahap-tahapannya Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, menganggap kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Validasi tindakan yang salah, kita mencari tahu penyebabnya, kenapa dia mengumpul, kenapa dia mengecek-ngecek gitu. Terus kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati itu apa, dia melanggar keyakinan yang mana. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari materi yang kami sampaikan dari awal sampai akhir, sampai restitusi. Kalau misalnya ada yang melanggar keyakinan kelas, nanti apa konsekuensinya? Hanya nasihat ke perorangan saja kita sampaikan secara keseluruhan ke anak-anak, atau mungkin berupa misalnya kamu karena melanggar keyakinan yang misalnya ketujuh misalnya ya, nah itu yang besok kamu dan apa ada aturan anak itu suruh apa gitu. Oke. Kalau yang melanggar Kalau yang melanggar ya, jadi tadi kan sudah disampaikan itu kalau hukuman konsekuensi dengan restitusi itu berbeda. Kalau yang tahap ini restitusi, yang kita lebih baik, kalau kemarin kita sempat sharing-sharing di CLP itu deh Bu, apa setiap kali anak melakukan kesalahan kita langsung dikasih terus-terusan? Jawabannya iya Bu. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita panggil berdua, ngobrol santai, tapi buat santai saja, jangan tegang, karena anak-anak kalau berbuat tegang malah diem saja, tidak mau menjawab, takut. Tapi ketika di SMP kan ada ruang ya BK ya, konseling itu lebih memudahkan. Tapi kemarin ada yang dari pengajar praktik menyampaikan lagi kalau sebenarnya jangan dipanggil. Kalau dipanggil anak-anak akan takut dan mereka terpojok dan iya aku dipanggil di ruang BK begitu, mereka takut. Jadi lebih baik kita bikin santai saat anak-anak beristirahat, kita dekati. Kemarin kamu kita ngobrol sama dia akan santai menjawab dengan sendirinya. Jadi tidak ada konsekuensi yang berbeda dengan konsekuensi dan resiko kita tidak. Seperti itu Bu, tidak. Tapi ya tetap dikuatkan di kelas secara vertikal. Iya, itu kan kayak teman-teman anak-anak kelas 1 kan belum pada bisa menulis ya. Kan seperti itu dulu ya. Berarti Itu nanti gurunya yang merangkum dengan kalimat yang dipilih oleh gurunya. Misalnya kelas 1 gurunya yang mengarahkan, Oh, apa? ini apa boleh. Oh, Rampung Live. Apa ya? Lamen, Lamen, orang apa? Menjawab pertanyaannya Bu Suki, anak-anak langsung terpaksa ini mungkin ya atau daripada nulis komplit ya. Apakah keyakinan kelas itu kan misalnya ya anak saya kan ada 19 anak. Nah setiap anak kan menandakan keyakinan masing-masing. Nah apakah keyakinan kelas dari 19 anak itu perlu bergabung? Apakah dia dari 19 anak itu apakah mau ditandingkan semua apa cukup digabung? Misalnya kalau kita berikan semua mungkin anak-anak juga dapat ya Bu. Kalau menurut saya sih yang sama itu dijadikan satu aja Bu. Misal anak itu jangan terlalu banyak, misal kalau 19 ya paling 10 mawon gitu Bu. Ya. Tapi kalau diterapkan semua ya malah anaknya lebih itu ya. Tapi dia bisa itu nih combo menegakkan ini saya rangkum ya jadi satu dengan kalimat baru aja Bu yang sama ya, jadi tidak keirian itu ini
tidak harus inti anak-anak yang menulisnya tulis itu, tapi kita itu lagi ya, kata-kata maksudnya kan komunikasi. Kayak ini kan ada yang sama ya Bu, anak datang ke sekolah tepat waktu, disiplin. Ini terus ini saya sekarang juga dari kelas bersih, gotong royong bersihkan kan sama-sama ya, itu jadi kalimat baru yang intinya sama. Luar biasa. Ini Biasanya bucok itu saya itu di situ dalam kepengen. karena motivasi ekstrinsik. Jadi berkaitan sama motivasi ya, yang intrinsik, gimana sih caranya menurut Mbak Uli supaya tampil motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu caranya begini? Main tumbuh sendiri, motivasi intrinsik biasa. Nah, intrinsik kan dari dalam ya Mbak, ya itu kepenting itu yang dibangun ya. Iya, paling kita menumbuhkan Mbak kebiasaan si main, jadi kayak mencontohkan hal-hal yang positif ya, misalnya apa ya? Ya misal ini kan CGP ya Bu, misal saya presentasi dan mungkin dari ibu-ibu ini sudah melihat kegiatan CGP itu seperti apa ya, terinspirasi motivasi. Itu Bu Mbak melihat aksi nyatanya ini maksudnya saya melihat aksi nyata. Seperti itu Bu Menteri. Tunggu motivasi Yang penting bisa membangkitkan itu dari dirinya sendiri. Nek memancing bahasanya kan dari sebuah terpancing oleh presentasinya bunyi berbeda dari berarti ya Amelia pribadi sendiri sih ya. Mungkin kalau gurunya saya ketika saya ketika di kelas ada sampah terus ditutup nanti mungkin anak-anak juga aman yang meniru dari yang sebelumnya, tapi ya prosesnya lah untuk menyampaikan. Tapi butuh sosok contoh dari tadi ya contoh kebiasaan. Contoh ya lain paham nggak kasih itu pakai kode ECO boleh. Kemarin sih bisa kan? tapi ya pakai Bukan kemarin aku dari sana nanti start. oh jadi dia masih dua SMK itu dia. Dua SMK ya, Orang asli gurunya dia masih dua SMK. Bisa kalau nggak sampai bisa ya bisa. Isis namanya monosopi, namanya Mungkin daftar kartu manusia harus bisa lanjut dia bunyi kan sudah suatu saat jadi pasti untuk tahapan berikutnya Di sini bisa
Apa dia ya Mbak? Keyakinan sekolah sing wis mung bisa. Apa dia ya Mbak? Karena cepat atau lambat itu tetap diuprah Orang terus mana gue ki apa komentar ya ki apa? Monggo Modal temen sih, Mbak. sertifikasi lah. Oh iya, mungkin Mbak. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti penyebaran budaya positif dari materi CGP yang saya dapatkan. Mungkin apabila Bapak Ibu kurang puas dalam dan pengulangan ini, Bapak Ibu semua bisa mengikuti CGP dulu. Monggo daftar karena waktunya masih banyak. Oke, Ibu, oke, jadi lebih paham kalau mengikuti CGP. Jadi ini kita kayak kerja orang tua, saya mau ikut sendiri lah, daftar sendiri. Boleh sekali Bapak Ibu, nanti kita justru malah sharing-sharing lagi ya Mbak Dini ya. Semoga Bu Sri Sakti dan Bu Zaitun, Bu Siti yang masih punya memenuhi kriteria ya monggo. Saya tutup ya Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara sudah kita laksanakan bersama-sama. Sekarang kita pada acara yang mari Bapak Ibu kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hafalan bersama. Saya sebagai pembawa acara membela dalam membawakan acara ini terdapat banyak kekeliruan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.